Audio Jungle. Salam pers mahasiswa. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, saya Rizka Nabila akan menyampaikan informasi seputar Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Audio Jungle. Berita kali ini datang dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang ikut serta dalam ajang KMI Award 2020. Penjurian acara ini dilakukan secara daring melalui Zoom pada Senin 30 November 2020. Berikut liputannya untuk Anda. KMI Expo 11 2020 merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satu agenda utama dari acara ini yaitu KMI Award 2020 yang merupakan ajang kompetisi dan apresiasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang telah berwirausaha di perguruan tinggi. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota PKMP ini sendiri. Mari Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak, nama, jurusan, dan semester berapa Kak sekarang? Oke, boleh. Perkenalkan, saya Muhammad Budi Hartono dari jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, dan saat ini masih menjalani semester 5. Baiklah, langsung saja ya Kak. Kalau boleh tahu, apa sih nama dan jenis usaha apa yang Kakak dan tim Kakak persiapkan untuk mengikuti event PKMP ini sendiri? Oke, untuk nama sendiri kami namakan itu Batik Kito Store atau yang kami singkat Batiko Store, yang merupakan usaha ini tentang batik-batik dari Sumatera Selatan yang kami ambil. Sejak kapan Kakak dan tim Kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti event ini? Oke, untuk mempersiapkan ini dimulai dari awal September, yaitu dari pembuatan proposal maupun pengajuan proposal untuk pendanaan di PKMP. Nah, untuk batik sendiri kami mencetus itu di tanggal 28 September 2020 dalam Batik Store. Oh, berarti Batik Store ini dimulainya itu baru ya Kak, tanggal 28 September sendiri. Setelah tim Kakak dinyatakan lulus pendanaan, apa saja yang Kakak lakukan dan tim Kakak lakukan saat ini? Oke, setelah kami lulus pendanaan, kami lebih meningkatkan pada progres perkembangan usaha kami sendiri. Itu adalah kami bangun mitra ke batik-batik Sumatera Selatan, terus kami membuat website untuk memperlancar transaksi maupun kegiatan kami dalam pemasaran. Dan untuk Batiko Store ini sendiri, apakah ada pihak lain yang terlibat atau cuma dari PKM ini sendiri Kak? Oke, untuk pihak terlibat itu yang pertama khususnya adalah dosen bimbing dari PKMP ini, yaitu adalah Bu Bainir. Yang membimbing kami dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah kami dibantu oleh rekan-rekan di luar PKMP seperti ahli IT yang membuat website kami, dan mitra-mitra juga termasuk orang yang membantu. Oh, berarti banyak ya Kak Iya. yang terlibat. Dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, apa saja sih Kak tips-tips agar lulus pendanaan dan bisa mengikuti KMI Expo 2020 ini Kak? Oke, untuk tips mungkin simple ya. Yang pertama adalah kita harus belajar, yang kedua yakin, yang ketiga adalah banyaknya referensi proposal yang kita baca, sehingga itu bisa menjadi strategi kita dalam menyusun proposal. Oh, berarti yang terpenting itu kita harus rajin baca dan Iya, mempersiapkan benar sekali. strategi. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Baiklah teman-teman, saya Hirunisa beserta kru yang melaporkan. Terima kasih. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari KIBM. Baik, terima kasih Kak. Silakan sebelumnya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanifah Masari dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknik Energi semester 7. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak tadi ya. Apa sih Kak nama dari aplikasi yang Kakak buat? Nama aplikasi kita itu AIBISA atau singkatan dari Improve Belajar Mahasiswa. Jadi aplikasi ini itu merupakan sebuah platform belajar yang bersifat social enterprise yang fungsinya itu ditujukan untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan kedua Kak, apa sih Kak tujuan dari pembuatan aplikasi AIBISA Kak? Tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, baik dari hard skillnya maupun juga soft skillnya, sehingga harapannya skill yang diinginkan perusahaan itu dapat tercapai. Kalau boleh tahu nih Kak, ide dari mana sih Kak untuk pembuatan aplikasi AIBISA itu sendiri?
berasal dari program kreativitas mahasiswa. Tapi karena belum rezeki itu jadi belum masukkan. Tapi kita nggak stop di situ aja, kita tetap ngejalanin terus menerus. Pertamanya dari mulai offline, nah hingga sekarang kita beralih ke online. Baik, apa sih Kak harapan-harapan Kakak dalam pembuatan aplikasi IT-nya? Harapannya jadi untuk seluruh mahasiswa ini bisa ikutan kursus dengan ekonomis, dengan harga yang ekonomis dan juga fleksibel gitu kan. Jadi bagi yang terkendala di waktu dan juga keuangan bisa ikutan nih dengan di acara bisa ini. Baik, pertanyaan terakhir ya Kak ya. Boleh dong sharing untuk teman-teman Polsri semuanya, bagaimana tips agar bisa lolos pendanaan dan ikut KMI Expo 2020? Oke, buat kalian yang mau ikut lulus pendanaan ataupun kegiatan KMI Expo 2021 nanti, caranya kalian pertama itu harus cari tahu panduan, kan harus pelajari, terus juga liatin referensi dari yang udah lulus sebelumnya. Terus yang ketiga, jangan lupa kalian itu harus bimbingan dengan dosen kalian. Ketika kalian udah bimbingan, udah dapat arahan dari dosen kalian, maka nextnya bakal mudah. Baik, terima kasih banyak Kak Adi. Baik, saya Tasya Alia bersama kru yang melaporkan. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama salah satu pembimbing. Silakan Bu. Oke. Baik Bu, bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Bayanil Julina, selaku pembimbing mahasiswa Wirausaha Politeknik Negeri Sriwijaya dari tahun 2009 sampai saat ini. Kalau boleh tahu, apa sih Bu yang dimaksud dengan KMI Expo 2020? Oke. Sebetulnya kegiatan Expo KMI 2020 ini merupakan rangkaian kegiatan, berbagai kegiatan yang terkait dengan program kewirausahaan nasional. Jadi di sini yang dimaksud dengan KMI Expo KMI 2020 adalah sebetulnya sebagai apresiasi bagi pelaksana program kewirausahaan nasional yang diprakarsai oleh DITI. Kemudian merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diadakan seleksi proposal dari masing-masing mahasiswa yang mengajukan proposal kewirausahaan secara nasional dan dievaluasi secara nasional. Di sini merupakan aktivitas terakhir yang merupakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang tentunya mempunyai prestasi setelah dikompetisikan secara nasional. Baik Bu, sebagai pembimbing, bagaimana sih Ibu untuk meningkatkan semangat mahasiswa Polsri sehingga anak bimbing Ibu bisa menjadi peserta KMI Expo World 2020? Sebetulnya kalau bercerita mengenai bagaimana, tentunya ini memerlukan proses karena kegiatan penghargaan itu reward itu penghargaan terakhir tentunya diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan dan mengimplementasikan proposal yang diusulkan dalam bentuk implementasi bisnis. Jadi setelah melalui tahapan, setelah melalui sepanjang waktu dari realisasi apa yang diusulkan, kemudian diimplementasikan, setelah itu dilihat apakah prestasinya itu merupakan prestasi yang terbaik dari seluruh mahasiswa yang melakukan implementasi kewirausahaan secara nasional. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang Politeknik Negeri Sriwijaya satu-satunya perguruan tinggi vokasi dalam KMI Expo World 2020? Barangkali merupakan satu kebanggaan karena kita ketahui politeknik itu banyak ya, baik negeri maupun swasta. Kita terpilih karena ini merupakan hasil seleksi, bukan diikutkan saja, tapi melalui seleksi yang dari masing-masing perguruan tinggi mengusulkan. Nah, kita berbangga dan mensupport, mengucap syukur karena terpilih, apalagi satu-satunya politeknik tentunya juga mewakili dari politeknik yang lain, akan membawa nama baik dari politeknik negeri se-Indonesia, khususnya untuk Politeknik Negeri Sriwijaya tentunya akan membawa suatu kebanggaan tersendiri karena menunjukkan prestasi mahasiswa kita bisa bersaing
dengan universitas yang lainnya. Ini juga merupakan rangkaian, kita juga bukan hanya sekali ini, tapi sudah pernah dan dalam beberapa waktu yang lalu kita juga merupakan salah satu politeknik yang terpilih mengikuti kompetisi kegiatan mahasiswa dan mendapatkan apresiasi, masuk ke 5 besar politeknik perguruan tinggi se-Indonesia. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Saya Deselki Anggraini beserta kru yang bertugas melaporkan. Salam pers mahasiswa. Demikian berita tadi menutup jumpa kita pada Halo Polsri. Saya Rizka Nabila dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam pers mahasiswa. Audio Jungle.